Halo sahabat BEM Undira, senang sekali pada hari ini saya Fitri Widiastiti dapat kembali hadir untuk mengisi hari-hari berbahagiamu. Tentunya dalam program kesayangan kita, EKPOS, Ekonomi Kreatif Podcast. Nah, pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, Fitri nggak sendiri nih. Fitri kehadiran dua narasumber yang akan memberikan sejumlah informasi menarik seputaran tema kita pada hari ini. Ada yang tahu nggak sih apa tema kita pada hari ini? Ya, tema kita pada hari ini adalah mengenal lebih dekat dengan kantin mahasiswa Undira atau yang lebih dikenal dengan nama Kamandira. Nah, sebelum ke informasi yang lebih dalam, kita kenalan dulu sama dua narasumber kita pada hari ini. Dan kita sapa dulu, halo Kak Adi, halo Kak Fel. Halo. Halo Kak Binti. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Sehat dong. Sehat. Kak Adi gimana? Sangat luar biasa sekali pada hari ini. Aduh, semangat tentunya ya. Pastinya. Oke Kak, untuk sahabat BEM Undira nih, baru kenal nama panggilan Kak Fel sama Kak Adi aja. Mungkin bisa lebih kenal secara mendalam. Mungkin dimulai dari Kak Fel dulu ya, abis itu diikutin sama Kak Adi. Oke, halo sahabat BEM Undira, perkenalkan nama saya Felicia Agustina Putri Wijaya, biasa dipanggil Feli dari BEM Undira. Dan kebetulan untuk di periode 2020-2021 saya dipercaya menjadi Presiden Mahasiswa BEM Undira. Oke, sobat BEM Undira, perkenalkan nama saya Ikut Badi Mutantara, biasa dipanggil Ardi. Di BEM Undira saat ini saya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif. Wah, luar biasa sekali ya sahabat BEM Undira. Ternyata narasumber kita adalah orang-orang hebat di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Kita kehadiran Presiden Mahasiswa atau yang biasanya lebih akrab kita kenal dengan Ketua BEM. Dan juga di episode hari ini kita juga sudah kehadiran Menteri dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Wah, luar biasa sekali, dan pastinya kita akan mengulik sejumlah informasi terkait dengan topik kita pada hari ini. Nah, seperti yang Fitri awal tadi bilang, bahwa tema kita hari ini adalah mengenal lebih dekat dengan kantin mahasiswa Undira. Namun sebelum ke sana, sebelum ke tema, kita tanya dulu nih sama narasumber kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, kira-kira itu kementeriannya seperti apa? Mungkin dari Kak Adi deh boleh menjawab, karena berhubung beliau adalah Menteri dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke, terima kasih mungkin sobat BEM Undira. Ekonomi kreatif, tentu kalian sudah mendengar ada kata ekonomi dan kreatif. Di sini kita melihat ekonomi, artinya kita melakukan kegiatan ekonomi dan ditambah dengan kreativitas anak muda di saat ini. Tentu banyak teknologi yang ada, itu akan menambah penghasilan kita tentunya di ekonomi. Nah, kalau Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri di BEM Undira ini merupakan salah satu kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan edukasi pelatihan kepada seluruh mahasiswa khususnya tentang ekonomi kreatif atau bisa dibilang kewirausahaan. Nah, di sini kami juga mengadakan program-program kerja yang sangat mendukung tentunya mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri untuk memulai bisnisnya. Nah, selain itu juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif bertugas atau memiliki tanggung jawab bagaimana bisa menambah kesejahteraan organisasi BEM Undira. Sekian. Wah, luar biasa sekali ya sahabat BEM Undira. Ternyata Kementerian Ekonomi Kreatif ini sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia, yaitu merangkul para sahabat BEM Undira untuk memiliki jiwa dalam berwirausaha. Mantap sekali. Nah, kalau dikaitkan nih Kak dengan tema kita, kantin mahasiswa Undira. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan Kamandira. Mungkin dari Kak Fel bisa membantu ya untuk menjelaskan apa sih Kamandira itu sendiri, Kak? Oke, jadi sedikit informasi ini juga buat teman-teman sebagai awalan ya terkait Kamandira itu sendiri. Jadi Kamandira ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, tadi juga sempat disebutkan oleh Kak Fitri kan, kalau Kamandira ini merupakan singkatan dari Kantin Mahasiswa Undira. Dan juga untuk Kamandira ini sendiri itu merupakan suatu media atau platform dalam bentuk e-commerce. Jadi nantinya dari mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Undira, itu bisa menjual produknya melalui Kamandira ini gitu Kak. Wah, mantap sekali ya. Ternyata diawali dari pemberian edukasi dulu seperti yang disampaikan tugas dan tanggung jawab ekonomi kreatif, dan kemudian diimplementasikan dalam sebuah program kerja yang disebut dengan Kamandira. Dan artinya di sini mahasiswa juga sudah bisa dikatakan sudah bisa training langsung dalam mewujudkan usaha yang dimiliki. Seperti itu ya Kak ya.
Oke Kak Fel, tadi Kak Fel bilang bahwa Kamandira ini adalah kantin mahasiswa yang berbasis online atau e-commerce. Nah, apa sih Kak tujuan dari Kamandira ini? Bukankah kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak platform online yang menyediakan jasa dalam menanggung jualan yang dimiliki oleh masyarakat, apalagi mahasiswa yang kita lihat sekarang itu sudah bisa dibilang cerdas dalam penggunaan teknologi. Oke, jadi Kamandira ini sendiri itu juga dibentuk sebagai suatu wujud implementasi dari yang dikerjakan oleh teman-teman di ekonomi kreatif. Terus itu juga di sini kan yang menghandle itu adalah mahasiswa. Jadi ini juga ya bisa dibilang sebagai bentuk usaha bagi mahasiswa untuk bisa belajar langsung menghandle dari Kamandiranya itu sendiri. Bahkan juga untuk teman-teman mahasiswa Undira nih yang bergabung di Kamandira itu juga bisa belajar langsung apa aja sih yang bakal mereka dapetin nanti di Kamandira, kemudian juga keunggulan-keunggulannya di Kamandira itu juga menjadi implementasi langsung gitu. Ibaratnya kayak kita praktek langsungnya gitu loh. Oh gitu, berarti tujuannya itu adalah untuk membentuk mahasiswa bisa belajar berproses dalam membangun suatu usaha yang dimiliki ya. Dan itu akan mendapatkan bimbingan juga dari teman-teman di Kementerian Ekonomi Kreatif seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, kalau dari Kak Adi sendiri nih, kenapa sih Kamandira itu sendiri perlu direalisasikan? Nah, Kamandira ini sangat perlu direalisasikan. Kenapa? Karena ini merupakan proses belajar awal dari mahasiswa, karena jarang di lingkungan sekolah maupun universitas itu ada program kerja yang dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Nah, di sini sebelum mahasiswa itu terjun ke bisa dibilang e-commerce yang persaingannya luas, yang ada saat ini sangat banyak, nanti mahasiswa di Kamandira ini bisa belajar dulu dasar-dasarnya, kita belajar sama-sama, tidak ada yang lebih pintar, tadinya kita sama-sama belajar berjalan gimana sih kita bisa memulai bisnis dalam bentuk e-commerce gitu. Oh, berarti untuk mencegah mahasiswa itu langsung pesimis ketika usahanya berada di titik terendah seperti itu ya. Jadi terus didorong untuk semangat dalam berwirausaha. Iya. Mau nambahin juga boleh nggak? Boleh banget Kak Fel, tentu aja. Oke, nah juga kan kalau di kampus kita di Undira sendiri itu sudah mulai untuk menerapkan kewirausahaan. Jadi kampus kewirausahaan kayak gitu kan. Jadi ini juga bisa mendorong dari atau mewujudkan apa sih yang diinginkan oleh kampus itu sendiri gitu. Jadi ya kita mungkin sejauh ini beberapa yang sudah dijalankan oleh kampus itu baru berupa teori atau wawasan yang diberikan melalui webinar kayak gitu. Tapi ini kita juga sudah menyediakan wadahnya secara langsung. Jadi nanti dari mahasiswa itu bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di kampus itu langsung di Kamandira ini gitu. Berarti berjalan beriringan dengan program-program yang dimiliki oleh kampus Universitas Dianapura. Seperti itu, mantap sekali. Nah, tadi ada yang menarik nih Kak, yang disampaikan sama Kak Adi dari mahasiswa, oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, untuk Kak Adi sendiri, siapa sih yang mencanangkan program Kamandira ini sendiri dan apa yang melatar belakangi terbentuknya kantin mahasiswa ini? Baik, kalau dari awal ya, dari terbentuknya kantin mahasiswa Undira ini sebenarnya melalui proses yang sangat panjang. Karena di awal itu kami belum memikirkan untuk bisa membuat sebuah website e-commerce yang seperti yang ada sekarang ini. Kami hanya berpikir untuk membuat jual beli itu seperti reseller begitu. Jadi kita ngambil barang di produsen, kemudian kita jualkan dengan harga yang lebih tinggi karena sampai sana saja. Tapi seiring berjalannya waktu juga, dengan diskusi dengan teman-teman dan ada lembaga dari kampus atau kemahasiswaan, sehingga timbullah ide kenapa kita buat yang lebih besar itu e-commerce atau website. Karena untuk saat ini website itu sangat mudah untuk dibuat gitu, karena bisa lihat di YouTube dan juga banyak yang gratis. Nah, kebetulan di sini dari Universitas Dianapura juga memberikan dukungan itu dalam bentuk domain yaitu undirabali.ac.id. Nah, di sana kami juga termotivasi untuk membuat e-commerce ini, begitu awalnya. Kemudian siapa yang merancang? Pertama tentu dari BEM Undira, dari mahasiswa, dari BEM Undira, khusus dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan juga tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian Riset dan Pengembangan. Nah, inilah kami bisa berdiskusi bersama-sama sehingga terbentuk atau terwujudnya sampai saat ini sudah ada website e-commerce yang kita kenal dengan Kamandira. Luar biasa sekali ya, baru sampai di pertengahan obrolan kita di podcast ini dan informasinya sudah sangat menarik sekali dan bahkan
pendirian dari kantin mahasiswa ini sendiri itu mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak, dan tentunya di BEM sendiri ini saya sangat mengapresiasi sekali. Aduh, sampai belibet nih saya ngomong nih, karena narasumbernya itu begitu informatif sekali dalam menyampaikan informasinya. Baik Adi, untuk Kamandira ini sendiri kapan sih launchingnya dan sejak kapan mulai beroperasi setelah launching ini? Baik, kalau Kamandira ini sendiri sudah ada konsep atau ide awalnya itu dari bulan Januari, atau di awal rapat kerja kepengurusan BEM Undira gitu. Jadi setiap kementerian itu kan memiliki program kerja. Nah, itu sudah ada di bulan Januari, namun itu masih belum terbentuk ide Kamandira ya, belum. Karena masih bisa dibilang itu masih mungkin reseller atau dropshipper gitu nama program kerjanya. Kemudian di bulan selanjutnya itu dari Februari, Maret, April, Mei itu banyak sekali masukan sehingga banyak motivasi, dukungan. Nah, mulai dari sanalah kita membuat sebuah website. Kemudian untuk launchingnya itu sendiri itu sudah dikejar juga untuk launching segera, karena sudah ada waktu juga di bulan Juni awal, yaitu di 9 Juni 2021. Nah, di sana di launching langsung oleh Rektor Universitas Dianapura. Nah, kemudian untuk beroperasi ini, kalau beroperasi di awal kami sudah sempat buka, namun karena beberapa kendala seperti SDM dan juga beberapa kendala teknis yang lainnya, jadi untuk saat ini masih dipending gitu, belum beroperasi secara maksimal. Nanti kalau sudah banyak dukungan juga, kami juga perlu dukungan dari pengusaha-pengusaha muda yang ada di Undira, karena tanpa mereka kami juga tidak jalan. Karena ini Kamandira kami rancang khusus untuk mahasiswa yang memiliki usaha di Universitas Dianapura. Wah, keren sekali ya. Bahkan pada saat launching Kamandira ini sendiri itu sudah dibuka oleh rektor dan sudah sampai setinggi itu ya program kerja ini, dan juga beroperasinya juga bisa dikatakan bahkan sebelum launching itu sudah mulai dioperasikan, tapi masih bisa dikatakan dalam skala yang kecil seperti itu. Trial dulu gitu. Trial dulu, masih diuji cobakan ya Kak ya. Oke, nah kira-kira dari awal launching dan juga awal beroperasi sampai dengan saat sekarang ini sudah berapa banyak usaha mahasiswa yang bergabung di kantin mahasiswa atau Kamandira ini sendiri? Oke, untuk usaha mahasiswa kami sudah mengadakan 2 kali open recruitment gitu, usaha mahasiswa. Untuk sampai saat ini sudah ada 15 usaha mahasiswa. Namun itu kedepannya kami perlu juga untuk seleksi, karena di trial kami kan sudah mengetahui mana usaha yang memang mengerti atau konsisten, dan mana yang memang usaha yang hanya aktif beberapa bulan kemudian selesai. Nah, itu harus kami seleksi ke depannya agar nanti semua usaha yang ada di Kamandira itu memang benar-benar aktif. Baik, berarti dari usaha mahasiswa itu sendiri ya Kak ya, Kak Feli dan juga Kak Adi, itu masih tetap dipantau oleh teman-teman di BEM Undira. Artinya di BEM Undira sendiri tidak hanya dari Kementerian Ekonomi Kreatif saja yang memantau, tapi juga dibantu dengan kerjasama yang cukup baik, bahkan sangat baik bisa saya katakan oleh teman-teman di BEM Undira itu sendiri. Nah Kak, kira-kira untuk yang bisa bergabung di Kamandira ini sendiri, tadi dikatakan bahwa inilah kantin mahasiswa Undira. Apakah hanya mahasiswa Undira saja atau bisa juga dibuka untuk mahasiswa di lingkungan luar seperti itu? Ya, jadi untuk Kamandira ini sendiri yang bisa mendaftar itu memang diutamakan dulu adalah mahasiswa Undira. Tapi juga nggak menutup kemungkinan nih, mungkin ada mahasiswa di luar Undira atau mungkin ada masyarakat umum yang juga ingin untuk bergabung di Kamandira ini gitu. Tapi nanti kan juga dari kita, di teman-teman yang di BEM Undira ini, kita juga sudah menyediakan apa aja sih yang perlu disiapkan oleh mahasiswa Undira, mahasiswa luar ataupun masyarakat nantinya untuk bisa bergabung di Kamandira ini gitu. Baik, jadi sahabat BEM Undira, bisa dikatakan bahwa Kamandira ini untuk saat ini ya, kita katakan saat ini itu hanya masih dibuka untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Dianapura. Namun jangan berkecil hati, semoga saja Kamandira ini tidak menemukan halangan yang cukup besar sehingga bisa membuka kesempatan bagi mahasiswa di luar Undira itu sendiri bergabung di Kamandira ini sendiri gitu ya. Baik Kak, untuk Kamandira ini sendiri itu bisa diakses di mana saja? Baik, untuk Kamandira karena ini bersifat bisa dibilang Kamandira ini e-commerce atau website itu, jadi resmi untuk Kamandira itu beroperasional di secara online itu di website. Kalian juga bisa mengunjungi websitenya, yaitu ada www.kantinmahasiswa.undirabali.ac.id.
Nah, selain itu Kamandira juga memiliki Instagram, yaitu @kamandira. Namun untuk saat ini Instagram masih belum aktif karena masih menunggu juga usaha-usaha mahasiswa agar kembali aktif gitu. Selain itu juga nanti di informasinya juga ada di Instagram BEM Undira, karena kami dari BEM Undira juga nge-share informasinya tidak hanya di informasi atau media sosial yang ada di tentang Kamandira, tapi juga BEM Undira itu sendiri. Baik, berarti intinya harus punya kuota ya, karena ini online, harus tersambung terus. Kalau nggak ada kuota ya minimal wifi lah Kak ya, untuk bisa mengakses kantin mahasiswa atau Kamandira itu sendiri. Nah, untuk mungkin Kak Fel atau Kak Adi bisa memberikan kita informasi nih. Pasti udah banyak banget yang ingin tahu gimana caranya untuk bisa join, bisa eksis di kantin mahasiswa Undira ini. Oke, untuk bisa join di Kamandira sebenarnya cukup mudah. Kami sudah membuka dua open recruitment, itu pun masih belum maksimal karena mungkin kita dari Kamandira belum dikenal oleh seluruh mahasiswa Undira, sehingga kami juga akan mengadakan lagi open recruitment, dan caranya cukup dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang ada dan mendaftarkan usahanya di Google Formulir yang nanti akan kami sertakan juga di caption. Wah, luar biasa sekali ya. Makin seru nih perbincangan kita di podcast kali ini, yaitu tentang membahas Kamandira yang berhubungan dengan ekonomi. Itu emang nggak pernah ada habis-habisnya Kak ya, apalagi tentang ekonomi yang sifatnya kreatif yang mendorong generasi untuk bisa berwirausaha. Apalagi di masa pandemi saat ini tuh bisa dibilang untuk mahasiswa atau mungkin untuk saya sendiri itu kesulitan untuk mencari bekal sehari-hari. Tapi Kamandira hadir di tengah-tengah pandemi untuk membantu kita, bahkan terbentuk dari situasi yang ada saat ini dan sangat mendukung sekali. Baik, untuk syarat nih Kak, syarat dan ketentuannya itu gimana kalau misalnya mau bisa gabung di Kamandira? Oke, untuk syarat dan ketentuan sebenarnya ini secara umum aja dulu ya. Nanti kalau kalian sudah mendaftar nanti akan diberikan syarat dan ketentuan yang khusus. Yang pertama tentunya mahasiswa aktif Universitas Danapura, karena kami mengutamakan mahasiswa dengan cara membuktikannya dengan men-scan atau fotokopi dari kartu tanda mahasiswa. Kemudian memiliki usaha. Nah, produk usahanya yang harus dimiliki bisa berupa barang ataupun jasa, dan itu harus sifatnya aktif dan konsisten. Artinya kami tidak menerima nanti suatu saat ketika ada order produk itu tidak ada dalam waktu yang lama gitu. Artinya produk memang benar-benar bisa ada gitu, selalu ada, bisa dibilang gitu. Kemudian nanti karena kami menggunakan Google Formulir sebagai update informasi produk setiap mungkin secara berkala ya, dari usaha mahasiswa maupun dari pihak pengelola Kamandiranya. Jadi kami menuntut agar pengusaha mahasiswa bisa mengoperasikan Google Formulir. Nah, itu menambah juga keahlian dari pengusaha mahasiswa, karena itu sangat bisa dibilang praktis dan simpel. Kita tidak usah ribet untuk komunikasi bisa lewat WA, dan cukup dengan Google Formulir saja kita sudah bisa melihat update atau secara berkala dari informasi produk yang ada. Kemudian kalau untuk masalah biaya, kalau untuk daftar itu sebenarnya kami tidak memungut biaya, namun nanti ada kerjasama ataupun surat perjanjian khusus yang harus ditandatangani agar nanti misalnya ada masalah, misalnya agar kita bisa selesaikan sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati. Wah, ditekankan sekali lagi ya bahwa syarat dan ketentuan untuk bisa gabung di Kamandira ini seperti programnya seperti di awal itu adalah kantin mahasiswa Undira, artinya masih difokuskan untuk mahasiswa Undira, dan selanjutnya adalah dengan pengisian Google Form atau Google Formulir yang tentunya dilakukan secara online. Dan bahkan di dalam pertengahan perjalanan dalam mengikuti kantin mahasiswa Undira ini, dari pihak BEM Undira khususnya di Kementerian Ekonomi Kreatif juga terus akan melakukan pemantauan terkait dengan keaktifan usaha tersebut dan juga ketersediaan barangnya. Luar biasa sekali ya, sudah profesional sekali kantin mahasiswa Undira ini oleh orang-orang hebat yang tentunya ada di dalam ikut mendorong kesuksesan dan kemajuan dari kantin mahasiswa ini sendiri. Nah, selanjutnya nih Kak, usaha apa saja yang bisa bergabung? Mungkin dari 15 usaha mahasiswa yang ada itu jenis usahanya apa aja? Apakah hanya produk makanan, skincare, atau mungkin ada produk-produk yang lebih luar biasa lagi yang mungkin masyarakat luas masih belum begitu mengenalnya? Oke, untuk kriteria usaha di sini kita melihat dari 15 usaha yang sudah ada itu beraneka ragam. Kami tidak menuntut usaha harus memiliki misalnya produk
misalnya makanan, minuman, intinya itu bisa kita jualkan melalui online karena sekarang kan serba online, apapun bisa dilakukan dengan online gitu. Untuk jenis-jenisnya yang ada saat ini yaitu ada makanan, minuman, fashion, skincare juga ada, karena itu memang kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri, karena kami kan juga tujuannya untuk mendukung atau memberikan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri. Baik, jadi untuk sistem penjualannya sendiri itu dari semua produk yang sudah disebutkan, bahkan ada fashion ya di dalamnya. Wah, luar biasa sekali, seperti kita mengunjungi toko pada kehidupan nyata, bukan toko online ya Kak ya. Hanya dengan satu program yaitu Kamandira, tetapi sudah begitu banyak produk-produk yang bisa kita jumpai, dan proses penjualannya itu juga tentunya akan selalu dipantau oleh pihak Kamandira itu sendiri. Nah, untuk Kak Vel sendiri nih Kak, melihat ya selaku Presiden Mahasiswa, melihat program kerja yang begitu luar biasa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di ekonomi kreatif ini, gimana sih pandangan Kak Vel sampai melihat Kamandira ini sudah berdiri sejauh ini dan sudah berjalan Kak? Oke, pastinya sih pandangan saya itu sangat luar biasa sekali terhadap teman-teman yang sudah mau menyusun ide ini, tidak hanya sebatas ide tapi juga sudah merealisasikannya. Kemudian juga saya cukup merasa senang karena teman-teman tuh juga mau berproses di sini, berproses sama-sama, terus juga pada saat ada hal-hal yang mungkin membuat kita merasa terkendala gitu kan, ada halangan-halangannya, kita tuh nggak berhenti gitu. Tapi kita mungkin ada waktunya kita istirahat dulu sebentar, terus kita memikirkan apa sih yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Nah, kemudian juga untuk Kamandira ini karena dia basisnya online, dan untuk zaman sekarang ini rasanya memang sangat banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara online ya, apalagi kondisinya pandemi. Bahkan juga untuk mahasiswa yang mungkin memiliki usaha, mereka itu biasanya terkendala nggak punya modal, kemudian juga mungkin kendalanya di tempat. Jadi melalui Kamandira ini, dari mahasiswa itu tidak perlu lagi untuk memikirkan apa sih yang harus disiapkan, kemudian juga berapa sih dana yang perlu mereka siapkan gitu. Nanti kendala modal yang dimiliki oleh mahasiswa pun juga bisa diminimalisir gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Kak Vel selaku Presiden Mahasiswa sangat mengapresiasi dan tentunya bisa menjadi salah satu jawaban untuk mahasiswa yang terkendala modal. Wah, mungkin bisa kita tepuk tanganin dulu ya, beri apresiasi untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Wah, luar biasa sekali. Oke Kak Hadi, selama berjalannya Kamandira sendiri, apa sih kendala yang sudah bisa dikatakan sudah dihadapi dan sudah dilalui oleh teman-teman penyelenggara dari Kamandira ini sendiri? Oke, untuk kendala sebenarnya masih banyak kendala yang kita hadapi, tapi yang sudah dihadapi itu kendala yang pertama SDM, karena kita bisa melihat tidak semua orang itu passionnya itu bisa dibilang mengerti teknologi yang bisa mengoperasikan website. Itu kan cukup berat ya untuk memberikan pemahaman agar semua pengelola Kamandira itu bisa paham gitu. Itu kendala yang pertama. Kemudian selanjutnya ada kendala teknis, karena kita berbicara mengenai online, itu pun ada sistemnya website, dan itu juga didukung oleh domain dari kampus sendiri. Apabila itu mengalami kendala dari pihak kampusnya, maka otomatis website Kamandira juga ikut. Untuk misalnya websitenya seperti yang sudah pernah terjadi itu domain itu down, atau bisa dibilang tidak bisa dibuka gitu. Sederhananya tidak bisa dibuka. Dan itu kami juga masih menunggu, karena kami kan tergantung juga dari pihak ICT, dari pihak kampus agar bisa diperbaiki, sehingga kami juga bisa memperbaiki kembali website kami gitu. Baik, berarti di balik suksesnya Kamandira hingga sekarang itu tentunya akan ada kendala yang dilalui. Nah, dari Kak Vel sendiri melihat teman-teman yang begitu sudah semangat awalnya membentuk Kamandira ini dan tiba-tiba menghadapi kendala dari Kak Vel sendiri itu bagaimana caranya untuk menyemangati mereka, sehingga tentunya kalau tidak diberikan motivasi dari yang pemimpinnya, teman-teman mungkin pasti juga akan down seperti yang dibilang. Bahkan bukan domain aja yang down, tapi orang-orang yang menemukan kendala juga akan down. Tapi ternyata meski ada kendala, mereka masih begitu semangat. Nah, bagi tipsnya dong Kak, gimana nih caranya menyemangati mereka semua? Oke, jadi kalau Kamandira ini tadi kan sudah disampaikan oleh Adi bahwa kita itu kendala SDM, di mana SDM kita ini masih sangat minim sekali informasi terkait dengan
pengelolaan dari e-commerce itu sendiri gitu kan. Dan juga di sini kita juga ada beberapa bagian-bagian ibaratnya seperti divisi yang akan menghandle Kamandira ini. Jadi nanti beberapa dari mereka juga kan memiliki tugasnya masing-masing. Nah, di sana juga mereka terkadang masih terkendala. Nah, jadi yang bisa dilakukan bukan hanya motivasi-motivasi aja nih. Karena kan kalau misalnya hanya memberikan motivasi aja ke mereka, yuk bisa, yuk semangat, tapi mereka lagi nggak pengen untuk semangat juga kan pasti bakal susah juga untuk mereka. Omongan positif yang saya sampaikan pun juga pasti bakal mental. Jadi yang bisa dilakukan sih memang bukan hanya menyemangati, tapi juga bisa memberikan tindakan langsung gitu loh. Jadi mungkin mereka memang ada kendala di sana, mereka bisa mengabarkan ke saya dan juga wakil saya, kemudian nanti dari kita pun juga membantu untuk memikirkan solusinya gitu. Karena kan untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya yang lebih banyak dilakukan itu adalah sebagai otaknya gitu kan ya, sebagai pemikirnya apa sih yang harus dilakukan ke depannya sehingga program kerja itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi juga kalau misalnya memang dari kita sendiri kesusahan juga nih untuk mengulik apa aja sih yang dialami, kita juga akan mengalami kesusahan apa sih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya gitu. Tapi sejauh ini sih untuk komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, jadi intinya tips dari Kak Vel ya selaku otak atau pemimpin hebat di BEM Undira itu adalah komunikasi yang paling penting, dan tentunya tidak hanya dari ucapan tetapi juga harus ada aksi nyata yang diberikan kepada teman-teman di BEM Undira. Luar biasa, mantap sekali ya pemimpinnya. Wah, batasan aja orang-orang di BEM Undira, khususnya di Kementerian Ekonomi Kreatif ini adalah orang-orang yang hebat dan tangguh menghadapi banyaknya tantangan dalam membangun usaha. Luar biasa sekali. Kemudian nih Kak, tentu saja di balik program yang dicanangkan seperti Kamandira ini selain memiliki tujuan juga akan memberikan manfaat. Nah, dari Kak Adi sendiri nih selaku Menteri Ekonomi Kreatif di BEM Undira, apa sih manfaat dari Kamandira ini untuk mahasiswa itu sendiri? Yang pertama, rekan-rekan BEM Undira tentu dari usaha-usaha mahasiswa yang sudah bergabung itu mungkin saat ini belum merasakan atau belum mendapatkan manfaat karena memang di Kamandira belum beroperasional secara maksimal gitu. Tapi manfaat yang kita harapkan tentu pertama bisa memberikan edukasi dan juga pelatihan bagi usaha mahasiswa yang ada. Tidak hanya pada usaha mahasiswa, tapi kita juga karena kita menjalani sebagai pengelola, jadi kita juga belajar sih gimana cara mengolah. Selain itu, untuk usaha mahasiswa di sini tentu produknya kita akan bantu memasarkan. Nah, dari sana kita bisa melihat semakin banyak orang yang memasarkan produk, tentu orang pembeli itu akan lebih cepat tersampaikan produk yang dipasarkan itu. Jadi itulah sehingga nanti untuk produktivitas usaha itu bisa meningkat. Baik, berarti untuk saat ini seperti yang Kak Adi bilang sendiri ya sahabat BEM Undira, bahwa memang belum banyak manfaat yang bisa dirasakan, namun tentunya dibalik untuk mendapatkan manfaat yang besar, proses kerja keras itu juga harus kita lakukan ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, dan ini nih Kak, yang terakhir. Nah, dari Kak Vel dan juga Kak Adi. Kak Vel dulu ya Kak ya. Untuk Kak Vel sendiri, apa sih harapan kedepannya untuk Kamandira itu sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri harapannya itu tentunya Kamandira ini kan e-commerce nih, tidak hanya dalam bentuk website, tapi juga kita bisa merealisasikannya dalam bentuk aplikasi. Jadi dari teman-teman yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota lah ya bisa dibilang di Kamandira ini, yang juga menjualkan produk-produknya itu bisa membuka langsung di aplikasi. Jadi di sana juga mereka bisa handle sendiri apa aja sih yang mereka perlu lakukan, itu mereka bisa handle sendiri tanpa harus menunggu atau meminta bantuan dari kita, karena kan takutnya nanti dari kita itu belum bisa memberikan respon secara maksimal. Jadi yang pertama itu tentunya aplikasi. Kemudian yang kedua harapannya yang tentunya menjadi harapan secara keseluruhan ya, baik dari teman-teman yang menjadi pengelola dan juga bagi mahasiswa yang sudah mendaftarkan dirinya di Kamandira, itu tentunya adalah proses sih. Jadi kan karena proses ini pasti sangat panjang sekali ya, dan kita juga sampai kapanpun kita pasti akan terus berproses untuk menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau kita membandingkan sama orang lain pasti nggak ada habisnya kan. Jadi kita melihat ada nih proses yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya gitu. Itu sih harapannya.
Kalau dari Kak Adi sendiri? Mungkin sudah banyak juga yang disampaikan oleh Kak Felicia, karena di sini saya menambahkan saja sedikit harapan tentunya dari kami, dari pengelola Kamandira ini, tentu dari kita harus memperoleh dukungan juga dari seluruh pengusaha yang ada di Undira, karena tanpa dukungan mereka kita juga tidak jalan, karena kita harus berjalan bersama-sama gitu. Kalau ada fasilitasnya aja seperti Kamandira, tidak ada penjualnya begitu kan tidak profesional gitu. Jadi kita harus sama-sama agar nanti Kamandira ini bisa sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan wadah dan memberikan edukasi bagi seluruh mahasiswa khususnya yang ingin memulai bisnisnya gitu. Baik sahabat BEM Undira, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung podcast kita pada hari ini. Fitri bisa menyampaikan kesimpulan dari perbincangan yang sangat menarik dan seru ini bahwa Kamandira ini merupakan kantin mahasiswa yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjalankan usahanya yang berbasis online atau e-commerce yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk mahasiswa di dalamnya. Dan kalau misalnya sahabat BEM Undira ketinggalan informasi menarik kita, bisa juga mengunjungi laman website kita di www.kamandira.undirabali.ac.id atau untuk informasi seputaran BEM Undira dan tentunya informasi-informasi menarik itu bisa juga langsung mengunjungi official akun Instagram BEM Undira di @bem.undira. Dan sebelum Fitri mengakhiri podcast kali ini, Fitri mengucapkan terima kasih dulu untuk kedua narasumber kita, Kak Adi dan juga Kak Fel, yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi menarik seputaran Kamandira dan juga BEM Undira. Dan untuk sobat BEM Undira, terima kasih juga telah menemani Fitri untuk berbincang seru terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu Kamandira. Sahabat BEM Undira, Fitri sebagai pemandu dalam kegiatan podcast kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila selama perbincangan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan guna pencegahan penularan COVID-19. Saya Fitri Widiasiti pamit undur diri. Sampai jumpa.